pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Dan sebelumnya saya ingin menyapa dahulu untuk adik-adik sekalian. Ini yang sesi ini adalah dari SMP Tarakanita 2 kelas 7 ya. Betul, Miss. Baik, selamat pagi semuanya. Halo, Baik, Bu oke. Kamek atau gimana? Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Oke, jadi dengar ya suaranya. Semuanya bangun ya pas dengerin ini ya. Oke, hari ini kita bakal bawa santai aja, diskusi aja. Kalau ada ingin pertanyaan, boleh ditulis di kolom question yang di bawah itu. Jadi kalian kalau mau bertanya apa, boleh ditulis di situ dulu. Nanti pada akhir webinar ini akan ada kesempatan dari kalian kalau ingin bertanya. Baik, hari ini kita akan membahas terkait membangun komunikasi tim secara virtual dalam mengasah keterampilan belajar mandiri. Nah, seperti yang kalian sudah lakukan, kalian sudah melewati proyek pertama secara kelompok. Dan kebetulan pengerjaan proyek pertama ini dilakukan secara virtual. Mungkin ini akan jadi suatu hal yang sangat berbeda dan saya bisa memahami itu. Yang pertama yang menjadi berbeda adalah mungkin tugas-tugas yang kalian kerjakan saat ini sangat berbeda dengan apa yang kalian sudah kerjakan saat dahulu, saat SD. Yang kedua adalah pengerjaan tugasnya dilakukan secara virtual, yang dimana mungkin biasanya kalian melakukan tugas di kelas dengan pertemuan tatap muka. Jadi akan ada kendala-kendala dan ada penyesuaian yang perlu dilakukan, tetapi kalian bisa melewatinya ini. Oke, kita mulai ya. Ini kira-kira profil saya, latar belakang saya. Saya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Seperti sudah dijelaskan oleh Pak Dwi, kira-kira memang saya menangani terkait permasalahan belajar, kecemasan, permasalahan emosi, anak dan remaja. Oke, dari segi konsultasi, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Dwi, bahwa saya praktek secara online di Halodoc dan pertemuan tatap muka di Pion Clinician dan Perhati Counseling Care and Center. Oke, ini adalah 3 poin utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah mengenali kendala dalam melakukan kerjasama dalam kelompok secara virtual. Yang kedua, edukasi mengenai komunikasi efektif dan persiapan melakukan kerjasama secara virtual. Dan yang ketiga adalah tips and trick melakukan komunikasi efektif dalam tim secara virtual. Nah, kita akan mulai dengan poin yang pertama. Kita harus tahu dulu sejauh mana nih kemampuan yang kalian sudah lakukan sampai sejauh ini. Apa saja hal yang sudah bisa kalian lakukan dan hal apa yang masih perlu ditingkatkan untuk lebih optimal dalam mengerjakan proyek ke depannya. Ini merupakan gambaran yang sudah kalian isi dari survei yang sudah dibagikan pada minggu lalu. Berdasarkan hasil survei yang masuk, terdapat 47 murid total yang mengisi. Ada 58% menganggap ada kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang menjadi perhatian utama adalah kurang cepat dalam mengerjakan tugas dan keaktifan semua anggota. Dari temuan ini, saya bisa memahami bahwa ini membutuhkan penyesuaian bagi kalian karena yang sudah saya awali sebelumnya, ini suatu hal yang baru untuk kalian. Bukan berarti kalian tidak bisa melakukannya, mungkin akan ada tantangan yang kalian alami, tetapi semua ini berproses secara bertahap hingga kalian terampil untuk bisa melakukan kerjasama secara virtual. Jadi di sini kalian merasa bahwa penyesuaiannya adalah, oh kok ada yang lebih lambat ya kerjanya, kok ada yang diem aja, kok hanya satu orang saja yang aktif. Itu adalah gambaran kendala yang dialami oleh kalian selama mengerjakan proyek. Nah, dari kendala-kendala itu, yang kalian lakukan sudah baik. Sudah ada 94% anak
yang memberikan kontribusi dalam kelompok meskipun ada kendala-kendala yang dialami. Meskipun masih ada juga yang merasa, oh aku lebih baik diam untuk menghindari konflik. Ada juga yang merasa, oh aku diam karena menunggu instruksi yang diberikan kepada saya. Sekali lagi bahwa ini adalah tugas baru, bahwa kalian diajarkan untuk lebih terampil dalam mengerjakan proyek secara virtual. Jadi sangat penting banget kalau kalian bisa aktif di dalam kelompok. Nah, alasan memberikan kontribusi pada kelompok ini adalah memaksimalkan kualitas, kemudian sudah memiliki peran masing-masing. Ada yang merasa saya memberikan kontribusi karena agar cepat selesai. Kemudian ada yang merasa, oh ya, supaya menjaga hubungan yang baik di dalam kelompok. Kemudian ada yang merasa, oh karena saya sudah paham materinya, keaktifan semua anggota, dan nilai bagus. Semua ini hal yang baik, menjadi suatu hal yang alasan untuk berkontribusi. Saya mengapresiasi akan hal tersebut, bahwa kalian pun dengan tantangan yang ada masih semangat untuk bisa mengerjakan proyek ini. Nggak apa-apa kok, memang ini namanya juga proses belajar ya. Nah, meskipun demikian, ada juga pihak-pihak atau anak-anak yang masih merasa belum optimal memberikan kontribusi. Alasannya adalah menghindari konflik dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menunggu instruksi. Sementara dalam pengerjaan proyek secara virtual dibutuhkan kemampuan belajar secara mandiri. Nah, ini merupakan adalah gambaran hal yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh kalian dengan kendala-kendala yang ada. Saya rangkum menjadi 3 hal utama. Yang pertama, keaktifan anggota. Banyak dari kalian menganggap bahwa yuk lebih aktif lagi dalam kelompok, jangan cuma 1 orang. Atau ada juga yang merasa pengen diajak nih untuk aktif. Dan berarti dari 2 sisi menganggap pengen sama-sama aktif untuk bekerja dalam kelompok. Yang kedua adalah masih kesulitan, masih belum mendapatkan gambaran sebenarnya kalau ngerjain kelompok, apakah ada pembagian peran? Sebenarnya saya tuh tugasnya ngapain ya? Atau saya nunggu orang untuk ngasih tugas ke saya, kayak gitu. Jadi masih belum jelas tentang saya sebenarnya harus ngapain di sini. Yang ketiga adalah media pendukung. Dalam hal ini, ada yang menganggap, aku kira ngomongnya lewat WhatsApp. Anggota lainnya menganggap lewat Zoom. Nah, kesepakatan untuk penggunaan media ini juga penting, supaya kalian lebih jelas, oke, kita akan ketemu hari Jumat jam 10 menggunakan Zoom. Jadi, dari situ akan lebih terarah dalam mengerjakannya itu. Nah, dari kendala-kendala itu, saya ingin memberikan penjelasan. Ini adalah kedua hal yang berbeda, work group dan work team. Work group adalah terdiri dari individu-individu yang bersatu membentuk kelompok. Nah, sementara work team juga terdiri dari individu-individu, tapi mereka kuncinya adalah saling sinergi. Nah, kalau sinergi itu sebenarnya artinya saling menguatkan, saling bertanggung jawab terhadap performa kelompok. Sebelumnya saya sudah mendapat penjelasan bahwa kalian pun juga mendapat penilaian tidak hanya individu, tapi juga ada penilaian kelompok. Maka dari itu penting banget sinergi yang terjalin di antara anggota dalam kelompok. Nah, untuk dari tujuannya pun juga berbeda. Kalau misalnya work team itu adalah kuncinya sinergi, jadi performa bersama-sama. Kemudian kalau work group itu lebih ke arah, oh ya, cuman ngasih informasi aja, tapi mengerjakan sendiri-sendiri aja. Merasa ini cuman penilaian individu aja, padahal penilaian kelompok juga ada loh, gitu. Bahwa kalian juga dinilai secara creativity, kalian dinilai secara communication, kalian seperti apa, kalian diajarkan critical thinkingnya kalian seperti apa, dan percaya dirinya. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya itu individu dan bersama.
bukan berarti work team itu hanya tanggung jawab kolektif, tapi kalian juga punya tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga tanggung jawab terhadap kelompok kalian. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam work team? Ada dua aspek utama, yaitu pertama itu composition, adanya kemampuan seperti apa masing-masing, kemudian pembagian perannya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut, kemudian ada secara prosesnya, bagaimana work team ini bisa berjalan. Konkretnya itu seperti apa? Jadi, proses work team ini bisa berjalan bila kelompok work team ini bisa menentukan tujuan secara bersama-sama. Yang kedua, menentukan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, aktif dalam kerjasama. Yang keempat, kepercayaan antar anggota. Yang kelima, cara berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Dan yang keenam, penentuan media yang digunakan. Nah, dalam ini saya membold 3 poin utama yang menjadi perhatian khusus untuk kalian lebih ketahui lebih dalam, yaitu pembagian peran, keaktifan dalam kerjasama, dan penentuan media yang digunakan. Nah, kenapa sebenarnya work team itu butuh ya ada pembagian peran? Karena kembali lagi, kalau misalnya kalian saling mengandal antara anggota yang lain, oh itu tugasnya dia kali ya, aku mah bukan itu. Sementara orang yang dikira dia mengerjakan itu tuh tugasnya dia. Jadi saling melempar. Kemudian siapa yang lebih mau ngapain? Misalkan menjawab pertanyaan. Nah, cara kerja kita mau seperti apa? Mau dikerjakan bersama-sama? Mau dibagi tugasnya? Atau mau seperti apa? Kalaupun mau ada proses diskusi, diskusinya kapan? Nah, ini harus ditentukan di awal. Dan ada orang yang menjadi penggerak untuk perencanaan kelompok ini. Nah, yang kedua, tugas dari ketua adalah mengarahkan jadwal dan media yang digunakan. Bukan berarti menentukan ya, tapi mengarahkan. Karena semua ini kembali lagi tanggung jawab bersama-sama dalam mengerjakan tugas secara working. Jadi misalkan dilontarkan pertanyaan, oke, kalian bisanya kosong dalam 1 minggu, kapan saja, pukul jam berapa, yang kalian rasa kalian bisa melakukannya. Miss Catherine, Miss Catherine, ya? maaf, ini anak-anak mendengarnya agak kecil suaranya, mungkin terlalu lembut, Miss Catherine. Oh, baik, maaf. Kalau sekarang gimana? Jelas. Oke. Jelas ya Pak ya? Oke, ya, maaf. oke. Berarti mikir salah. Iya. Baik. Silakan. Jadi pembagian perannya ini kembali lagi ya saya ulangi bahwa ada ketua, nutulensi, dan mengingatkan teman. Minimal banget itu ada ketua. Ketua ini ngebantu untuk mengarahkan sistematika pengerjaan tugas. Jadi apa aja yang bakal kalian lakukan? Terus bagaimana caranya kalian akan melakukannya ini? Misalkan kalian diberikan 5 pertanyaan untuk dijawab. Nah, 5 pertanyaan ini apakah akan dijawab secara bersama-sama atau akan dibagi? Itu kembali lagi pada kalian, keputusan kalian. Kemudian, cara mengerjakannya seperti apa? Kalian akan ada proses diskusi, dan kalaupun ada proses diskusi, kapan kalian akan melakukan proses diskusinya ini? Nah, yang kedua adalah mengarahkan untuk jadwal bertemu secara virtual dan media yang digunakan. Nah, untuk jadwal ini bukan menentukan, tetapi mengarahkan. Karena kembali lagi, tanggung jawab itu bukan ketua. Ketua tidak bertanggung jawab sendiri terhadap performa kelompok. Tetapi kalian semua itu bertanggung jawab. Jadi, ketua hanya membantu mengarahkan anggotanya untuk lebih teratur dalam mengerjakan tugasnya. Jadi kalian misalkan bisa dilontarkan pertanyaan, kalian bisa free-nya kapan aja ya? Oke, aku bisanya Senin, Selasa, Rabu jam 10. Yang lain mungkin merasa bisa juga Senin, Selasa, Rabu jam 10. Tapi ketika kalian sudah mengucapkan itu, kalian bertanggung jawab. Jam 10 aku sudah harus bangun dan bisa diskusi dengan teman-temanku. Nah, yang kedua adalah notulensi. Jadi setiap ada proses diskusi, supaya kita menyamakan pemikirannya, ada baiknya ada yang bagian untuk mencatatnya. Yang ketiga adalah mengingatkan teman.
Nah, mengingatkan teman ini tugasnya adalah kalau temannya mungkin belum bangun atau lupa gitu, diingatkan, kamu di mana? Sekarang jadwalnya untuk diskusi ya. Oke, atau H-1 diingatkan, teman-teman besok kita ketemu ya untuk diskusi ya. Oke, tapi ini semua kembali lagi tanggung jawab bersama ya, meskipun ada pembagian peran, ini tetap kalau kalian masih mau mengerjakan peran yang lain, nggak apa-apa gitu. Cuman maksudnya ini hanya membantu supaya pengerjaan tugasnya lebih sistematis. Nah, ini seperti saya katakan sebelumnya bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, sebenarnya kenapa mesti work team? Kenapa nggak work group aja? Karena dengan work team, kita sinergi, kita saling bersama-sama, jadi beban tugasnya nggak terasa berat banget gitu. Dan performanya yang mungkin optimal di satu orang akan lebih optimal lagi bila bisa dikerjakan dengan 3 orang yang mengerjakannya secara optimal. Jadi yang pertama adalah manfaatnya kelancaran proses pengerjaan tugas. Yang kedua adalah lebih sistematis dalam mengerjakan tugas. Jadi kalian lebih tahu saya harus mengerjakan apa, kapan, menggunakan media apa. Jadi lebih jelas mengenai instruksinya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke arah komunikasi, coba kalian buka web www.menti.com, kemudian masukkan kode ini 6699983. Kalian tuliskan menurut kalian apa arti dari komunikasi. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang work team. Nah, di work team ini penting nih kalau untuk bisa berjalan. Oh iya, sistemnya udah bagus, udah ada pembagian peran, tapi diem. Nah, dia sebenarnya kan harus aktif ya, seperti disebutkan sebelumnya. Nah, itu dimulai dengan komunikasi. Nah, saya ingin mengetahui dahulu apa yang kalian ketahui tentang komunikasi. Boleh dituliskan dahulu jawabannya. Ini langsung buka web gitu ya, Miss ya? Ya, betul Pak. Yuk, yang bisa double internet silakan buka di web www.menti.com, kodenya 6699983. Apa yang ditanyakan Miss Catherine silahkan dijawab. Menurut kalian apa arti komunikasi? Yuk, langsung. Apakah sudah ada yang masuk, Miss? Oke, kita lihat. Yuk anak-anak, buka www.menti.com dengan kode 6699983. Silahkan dijawab apa yang kalian ketahui tentang komunikasi. Itu sudah pada masuk 4 orang. Ayo yang lainnya. Digital ya, siapa itu? Jaslin Jeli ya. Membuatnya ini Ayo semua anak wajib ngisi, ayo.
Biar terbentuk suatu pola. Oh, gambar ya. Itu lalu yang pertama, yang kedua, ini. Baik, terima kasih Chelsea. Saya sudah. Terima kasih Chelsea 7J. Ini karena proyeknya di sini apa namanya video ya, video jadi kalau menjelaskan Ada pembatasan waktu kah, Miss? Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Oh, 1 menit lagi ya. Mari. Paling gede tulisannya membicarakan sesuatu nih, membuat pola pindah-pindah terus. jadi video kalian materinya banyak sekali ya, tidak cuma bukan kalian aja tapi kalian juga banyak masalah IPS COVID, Inggris, berita, dan kalian kerja katakan jadi tidak bisa Oke, saya hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini sebenarnya kalau misalnya dari hasil yang sudah masuk paling banyak membicarakan sesuatu. Kemudian ada yang mengatakan saling memberi pendapat, berdiskusi, belajar hal baru, interaksi antar manusia, membuat banyak teman. Oke, ini nggak ada yang salah. Ini benar. Sebenarnya saya ingin menyimpulkan, sebenarnya kalian ingin mengatakan bahwa ingin membicarakan sesuatu ke orang lain, memberikan pendapat kepada orang lain. Jadi adanya informasi yang ingin kalian sampaikan kepada orang lain, bahwa itu adalah salah satu definisi dari komunikasi. Itu sudah tepat. Terima kasih semuanya untuk berpartisipasi untuk mengisi bagian ini. Nah, kita lanjutkan nih ke Teddy ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah mengatakan bahwa mengirimkan atau mengucapkan informasi kepada orang lain itu sudah baik. Tetapi ternyata komunikasi tidak hanya memberikan, tapi kita juga menerima pesan dari orang lain. Jadi tidak hanya speaking, tapi we're juga listening, mendengarkan orang lain berpendapat apa. Maka dari itu adanya interaksi dua arah yang tadi sudah mengatakan adanya interaksi manusia itu betul sekali. Jadi tidak satu arah tetapi dua arah. Dua-duanya bisa memahami apa yang sebenarnya disampaikan dengan antar anggota. Nah, sebenarnya apa manfaat dari komunikasi? Dengan mengkomunikasikan kebutuhan kalian, dengan mengkomunikasikan pertanyaan kalian, itu artinya membantu kalian mengklarifikasi hal yang harus dilakukan. Kalau kalian ada bingung, ini harusnya gimana ya? Atau ini baiknya keputusannya yang A atau yang B ya? Nah, kembali lagi kalau work team itu sinergi. Jadi nggak apa-apa banget kalau kalian bingung, nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian ingin butuh bantuan orang lain untuk memutuskan suatu keputusan gitu. Jadi penting banget untuk sampaikan apa sebenarnya yang ingin kalian bingung atau apa yang ingin kalian tanyakan atau ada pesan yang perlu diklarifikasi seperti itu. Lebih baik kalian bertanya daripada kalian mengerjakan dengan kebingungan sendiri. Karena ini namanya proses belajar juga. Salah itu nggak apa-apa banget. Kita belajar dari kesalahan.
Dari kesalahan kita jadi tahu yang mana yang benar. Yang kedua, manfaat dari komunikasi adalah memastikan pemahaman diri sendiri dan orang lain. Karena sinergi, kita juga memastikan diri kita paham dengan apa yang harus dilakukan dan memastikan anggota kelompok juga bisa paham. Oh, jelas ya, untuk pertemuan hari ini kita harus ngapain. Kalau masih bingung, boleh dikomunikasikan misalkan dengan mentor guru ataupun guru supervisor kalian. Yang ketiga adalah fasilitasi kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi, Ini suaranya kecil lagi, Miss. Oh ya. Kalau sekarang bagaimana, Pak? Nah, keras sekali sekarang, mantap. Oh ya, baik. Iya. Oke. Iya. Oke, Lanjut, mohon Miss. maaf ya sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Ini adalah hal-hal yang bisa menghambat komunikasi efektif. Jadi, iya sih, aku udah tahu adanya work team sinergi. Aku juga udah tahu komunikasi itu harus dua arah. Tapi gimana kalau komunikasi ini nggak efektif gitu? Hal-hal apa yang bisa menghambat komunikasi ini tuh nggak efektif? Pertama, terlalu banyak informasi yang didapatkan. Jadi kalian merasa, hari ini banyak banget ya yang bisa aku dapetin. Tapi kan ya kita namanya juga punya keterbatasan dalam daya ingat gitu. Nah, yang bisa kalian lakukan saat itu adalah dengan mencatat dulu informasinya di buku catatan kalian. Jadi ketika kalian sudah selesai diskusi ini, kalian bisa baca ulang lagi, oh iya tadi yang ini mungkin maksudnya seperti ini ya, seperti itu. Yang kedua adalah bisa salah interpretasi karena sedang dalam emosi negatif. Misalkan kalian merasa kesel dengan teman kalian yang kurang aktif misalnya. Nggak apa-apa kok, memang wajar untuk merasa kesal. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara mengekspresikan dan cara mengelolanya. Kalian ketika lagi sedang kesal, oke, kalian mute dulu, kalian diam dahulu, kalian bisa melakukan relaksasi pernapasan. Tarik napas dalam 4 hitungan, tahan dalam 7 hitungan, buang napas dalam 8 hitungan. Kemudian kalian baru memberikan tanggapan ketika kalian merasa sudah lebih tenang. Yang ketiga, perbedaan penguasaan kosakata dalam suatu bahasa yang digunakan. Misalkan dalam satu kelompok ada 3 orang. Yang satu fasih dalam bahasa Inggris, yang satu fasih dalam bahasa Indonesia, yang satu fasih dalam bahasa Mandarin. Nah, itu juga jadi miskomunikasi. Jadi kalian bisa menentukan, oke, kita akan berdiskusi dalam bahasa Indonesia. Kalaupun mau berdiskusi dalam bahasa Inggris, pastikan teman kalian bisa memahami kosakata yang kalian gunakan. Yang keempat, diam saat tidak paham. Bahwa kalau kalian diam karena tidak paham, sebaiknya kalian bertanya dengan hal yang membuat kalian bingung. Kalau kalian diam saja, kalian jadi tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Yang terakhir adalah gugup dalam melakukan komunikasi. Saya memahami bahwa ini suatu hal yang baru. Jadi ini pun juga dilakukan secara bertahap ya. Jadi dengan kalian terlibat aktif di kelompok juga melatih kemampuan public speaking kalian. Kalau kalian gugup, kalian bisa mulai dengan hal yang bisa kalian lakukan. Misalkan, mencatat dahulu apa hal-hal yang ingin kalian sampaikan. Kemudian sebelum berbicara, kalian bisa melakukan relaksasi pernapasan dahulu. Nah, tadi sudah mendengar komunikasi, terus kemudian sudah mendengar komunikasi efektif. Nah, kemudian apa ya komunikasi asertif? Asertif itu adalah cara dalam menyampaikan pemikiran, perasaan, dan harapan kalian secara tepat dan sopan. Kalian boleh banget mengungkapkan gagasan kalian, pendapat kalian, pertanyaan kalian, baik itu ke anggota kelompok, ke mentor, ataupun ke supervisor. Tetapi sampaikan itu secara tepat dan sopan, sehingga apa yang ingin kalian sampaikan bisa ditangkap, bisa dipahami oleh lawan bicara kalian. Maka dari itu ada 3 kunci dalam komunikasi asertif. 3C, confidence, clear, and control. Confidence itu adalah kalian percaya pada kemampuan untuk mengendalikan suatu situasi.
Clear, pastikan bahwa kalian menyampaikan pesan secara jelas dan bisa dipahami oleh orang lain. Control adalah kamu menyampaikan pesan secara tenang. Ini adalah kunci dari asertif. Jadi, kita tetap aktif dalam kelompok dan semuanya bisa memahami apa yang ingin kalian sampaikan. Nah, tadi sudah berbicara tentang work team. Dasarnya work team, terus communication, effective communication, terus yang komunikasi asertif. Kalian sudah punya bekalnya nih dari secara konsep work teamnya ini. Nah, masalahnya work team ini nggak dilakukan tatap muka, dilakukannya secara virtual. Jadi, membentuklah suatu konsep disebut virtual work team. Nah, dalam virtual work team ini akan ada penyesuaian yang berbeda dengan work team tatap muka. Ada dua penyesuaian. Yang pertama adalah memampukan work team kalian, dan yang kedua adalah memampukan virtualnya kalian. Secara work team, 3 poin di sebelah kiri. Motivasi untuk terlibat dalam work team, bahwa ini harus menjadi dorongan untuk semuanya terlibat aktif. Kemudian yang kedua, kalian harus percaya antar anggota. Kalau misalkan kalian saling menuduh atau mungkin saling mengarahkan, oh karena dia seperti ini, karena dia seperti ini, dan tidak membentuk komunikasi yang efektif, maka akan menghambat kelancaran work team kalian. Kemudian komunikasikan progres tim melakukan tugas. Jadi berikan update, udah sejauh mana kalian mengerjakan tugas ke anggota kelompok yang lain. Dan jadi supaya dapat gambaran, oke, ketika ketemu bisa dibantu di bagian mananya. Nah, secara virtual itu 3 poin yang sebelah kanan. Yang pertama, peralatan memadai. Tentunya untuk virtual kalian butuh gadget, butuh mungkin buku tulis, pena, baterai, itu siapin dulu sebelum diskusi. Pastikan semua itu sudah ada di situ. Jadi jangan sampai ketika diskusi kalian masih riweh, atau kalau itu Sundanya ya riweh, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah ribet untuk mempersiapkan alat-alat yang kalian butuhkan untuk belajar. Yang kedua, sinyal. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kendala sinyal jaringan. Jadi pastikan bahwa kalian tahu spot di rumah yang memiliki jaringan yang baik itu di mana ya? Apakah di ruang tamu, di kamar kalian, atau di mana gitu. Nah, yang ketiga, perjanjian menggunakan media. Nah, ini penting lagi. Kalian mau ketemunya lewat Zoom, Google Meet, WhatsApp call, atau lewat apa? Semua itu tidak ada yang salah, kembali lagi pada kebutuhan kalian. Baik, ini saya bantu untuk step by step mengerjakan tugas dengan virtual team. Yang pertama, kalau kalian sudah memiliki kelompok, tahap pertamanya adalah berkenalan antar anggota. Kalaupun kalian sudah merasa sudah kenal, nggak apa-apa. Pastikan, oke, kita semua udah kenal. Oke, kalau belum, kenalan lagi. Hai, nama aku Catherine. Nama kamu siapa? Oke, kita sudah kenal ya. Yang kedua, menentukan dalam pembagian peran. Siapa yang akan jadi ketua? Siapa yang akan jadi notulensi? Siapa yang akan bantu untuk mengingatkan teman yang lain? Yang ketiga, menentukan tujuannya. Oke, kita targetnya mau ngapain nih? Menjawab 2 pertanyaan dulu, menjawab semua pertanyaan atau seperti apa? Yang keempat, menentukan perencanaan tugas. Kalian sudah tahu targetnya kalian mau ngapain, tujuannya mau ngapain. Nah, caranya gimana? Apa aja yang perlu dikerjakan? Terus kapan mau ketemunya? Kemudian penting juga untuk adanya kesepakatan peraturan dalam work team-nya. Misalkan, selama diskusi berlangsung, ketika ada yang berbicara, yang lain diam. Atau misalkan, kalau ada yang terlambat datang diskusi, maka konsekuensinya apa? Itu juga menjadi kesepakatan kalian. Yang kelima, memastikan pemahaman setiap anggota dari instruksi yang diberikan.
Jadi pastikan kembali, oke, semuanya sudah paham dengan apa yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah paham, kita boleh lanjut nih ke tahap selanjutnya. Menghargai setiap pendapat yang diucapkan oleh anggota. Mungkin kita adanya waktu kita merasa berbeda pendapat. Nggak apa-apa, nggak salah. Kita juga punya pemikiran sendiri. Tetapi coba dengarkan dahulu apa pendapat dari orang lain, kemudian sampaikan secara asertif apa tanggapanmu. Itu dilakukan di step 7, komunikasikan kebutuhan secara asertif. Dan jangan lupa happy learning, bahwa kalian ini meskipun belajar juga harus dilakukan dengan menyenangkan, dengan hati yang senang juga. Baik, sejauh ini adalah pemaparan dari saya. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, anak-anak, kalau memang ada pertanyaan silahkan disiapkan, boleh nanti tunjuk jari ataupun tulis di chat. Tapi sembari Miss Catherine istirahat, mungkin minum atau apa, karena sudah presentasi, Pak Dwi mau menekankan, yang pertama, ini adalah hasil yang didapat dari Miss Catherine, dari kalian. Jadi ini real kejadian apa yang terjadi di proyek pertama, itu harus kalian pahami. Dan yang disampaikan sungguh-sungguh kita terima kasih. Apalagi yang terakhir ini tadi, step by step pekerjaan yang harus kalian dapat lakukan supaya kelompok kalian bisa dikatakan berhasil. Ini tadi kalau kalian benar-benar menjalankan step by step ini sudah dijamin, asal ada keterbukaan dan yang baik. Tapi saya akan mengulas singkat dulu, tolong hal-hal ini diperhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami apa itu komunikasi. Tadi sudah dicek Miss Catherine, sudah berjalan oke. Pertama, harus membedakan work group dan work team. Yang memang dilihat oleh Miss Catherine adalah kalian masih work group, begitu ya Miss Catherine ya, belum work team. Kalian harus mengubahnya menjadi work team. Ketiga, kalian harus berani untuk pembagian peran di work team. Itu yang belum terjadi. Terus yang keempat, harus ada komunikasi efektif, bahkan kalau bisa komunikasi yang asertif. Tadi Miss Catherine, materi hari ini sungguh sangat luar biasa kalau kalian memang benar-benar bisa menerapkannya di proyek yang kedua. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat atau silahkan tunjuk jari. Boleh ya Miss Catherine langsung ngomong? Boleh ya, silakan bertanya. Ada Yankee. Oh, maaf kalau saya salah menyebut. Yankee, halo. Jadi diangkat tangan. Angkat tangan Yankee, boleh, silakan buka mic. Kenapa, Pak? Bertanyakah kamu Yankee? Enggak, Pak, kepencet, Pak. Oh, kepencet. Ya udah. Yang lainnya silakan tulis di chat. Ini kesempatan mahal. Apa yang terjadi pada kalian sudah diulas oleh Miss Catherine, apa yang terjadi. Boleh sharing pengalamanmu, apa yang kamu lakukan ketika bekerja kelompok, mungkin bisa ditanggapi oleh Miss Catherine, kamu harusnya seperti ini dan sebagainya. Mari, kemarin yang kelompoknya belum beres. Afril boleh. Aduh, jangan kacamatanya Afril diturunin dikit. Kameranya bisa enggak? Oh iya. Silakan April. Silakan April, aku mau. Masalahnya itu di kelompok saya itu Karen jarang komunikasi. Cuma diri doang. Halo. Oh. Oke, jadi April merasa bahwa di kelompoknya April jarang komunikasi ya. Kalau Bukan, saya lebih berkomunikasi sama Graceline. Oke, April. Enggak, aku mau coba untuk delete ini. Nggak bisa, kamu nggak bisa delete. Kamu nggak usah delete. April diulang, April. Kamu
Itu kan Karen, itu satu orang dari kelompok kita. Nah, ini nih, dia jarang komunikasi. Ya, oh ada satu anggotanya, Miss. Mungkin jarang komunikasi. Mungkin ada tips-tipsnya, Miss Catherine. Mungkin sinyalnya tuh. Mungkin sinyal. Mandiri doang. Cuma diri doang. Nah, iya. Oh, ini mungkin satu poin yang saya terlewat ya sebelumnya. Sebenarnya kalau misalnya nggak aktif, itu ruginya bukan orang yang merasa sudah aktif saja. Mungkin kalau misalnya April merasa April sudah aktif, tapi ada temannya yang nggak aktif, itu juga bisa merugikan April. Tapi juga bisa merugikan temannya sendiri juga. Kenapa? Karena ketika temannya nggak aktif di proyek yang kedua ini nantinya, kemudian nanti akan ada proyek selanjutnya dalam kelompok, maka akan sulit dia untuk menangkap atau menyesuaikan dinamika keaktifan kelompoknya sendiri. Karena kan kita belajar secara bertahap. Kalau misalnya step by step-nya terlengkapi, maka nanti akan ketinggalan untuk bisa aktifnya ini. Jadi penting banget kalau misalnya dua-duanya aktif. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh April? Mengoptimalkan apa yang April bisa lakukan. Misalkan, dalam kelompok itu, April sudah mencoba untuk menghubungi temannya. Sudah dihubungi tapi tidak aktif. Sudah, atau misalkan hanya diri doang. April bisa menyampaikan, yuk kita aktif yuk, kita diskusi yuk, karena ini nilai kelompok loh, kita nilai bersama-sama. Ini juga akan mempengaruhi nilai kamu. Jadi sampaikan saja dari hati ke hati. Kalau misalkan kamu pun juga berharap dia bisa aktif. Kalau kamu ada bingung, boleh banget tanya, apa sebenarnya kamu bingung? Tapi jangan diam, aku nggak ngerti kamu sebenarnya maunya apa. Kayak gitu. Itu mungkin dari apa yang bisa April lakukan. Kalau misalkan dari orangnya yang tidak aktif, ya mungkin lebih belajar lagi yuk untuk lebih aktif. Dengan aktif di kelompok, kalian jadi dapat informasi baru. Kalau kalian tertinggal diskusi, maka kalian akan jadi tertinggal informasi yang akan kalian dapatkan. Seperti itu kira-kira. Bisa Miss dipahami, Catherine, kan? ini ada tambahannya. Kalau saya sih tinggal telepon baru dijawab. Apakah itu memang dari pribadinya anak anggota tersebut, tipenya susah untuk bergaul atau gimana, Miss? Jadi kalau chat nggak dijawab, tapi kalau ditelepon diangkat gitu ya Pak ya? Mungkin mungkin baru nyambung kali, baru mau komentar mungkin kali, Miss. Biasanya saya kalau aku telepon itu ditutup sama Karen baru dijawab chatnya. Oh, jadi harus diingat karena lewat telepon ya. Baik. Iya, itu biasanya berhasil tuh. Baik. Oh, saya coba. Kalau misalnya memang cara baik, kalau misalnya itu memang berhasil, nggak apa-apa, dicoba aja terus. Kemudian bisa komunikasikan. Kamu sebenarnya nyamannya komunikasinya lewat mana? Lewat chat, lewat telepon, lewat voice notes, direkam. Saya sudah pernah coba, tapi cuma di read doang di chatnya itu. Baik, nggak apa-apa. Pokoknya kamu fokus dengan apa yang bisa kamu lakukan. Kamu sudah berusaha yang terbaik untuk membuat teman-teman kamu aktif dalam kelompok. Jadi fokus untuk mengoptimalkan apa yang kalian miliki. Gitu. Dalam hal ini saya mengapresiasi bahwa kamu juga pun sudah menghubungi temanmu. Anak-anak, tadi Miss Catherine, kalau kalian ingat, ketika kamu menghadapi masalah untuk komunikasi itu tidak salah. Miss Catherine tadi menegaskan kamu tidak salah. Kalian menghadapi situasi itu memang luar biasa dan kalian sudah berusaha, ini sudah termasuk ya di jalur yang tepat ya Miss ya, meskipun belum berhasil. Seperti itu. Jadi itu Gracelyn dan April ya, meskipun ada kendala kalian memang sudah, inilah belajar kalian. April Pak, April. Iya April, seperti itu. Baik, mungkin sudah bisa ditangkap ya
untuk Gracelyn April ya. Yang lainnya, mari silahkan. Boleh lewat chat, boleh langsung. Jangan malu-malu. Sampaikan apa yang menjadi masalahmu. Ubi, bersuara, mau berbicara? Atau Kepencet. mungkin ada yang mau Oh, sharing? kepencet. Ada yang mau sharing? Boleh disampaikan. Boleh. Ini kelas 7 Miss, memang belum pernah bertatap muka langsung ketika kelompoknya, mereka memang terdampak pandemi, jadi ada yang memang sudah kenal 1-2, tapi sebagian besar memang belum kenal, jadi ini memang tantangan luar biasa, beda dengan nanti yang kelas 9 ya Miss ya, ini yang kelas 7 memang seperti ini. Ayo silakan sharing, di sini mumpung ada Miss Catherine. Kalian bisa menyampaikan apa yang kalian rasakan ketika berkomunikasi. Ayo. Yo, yang dari 7A. Kok tenang-tenang aja? Ada masalahkah kalian? Ayo. Atau kalian mungkin merasa sudah bisa melakukannya sejauh ini, gimana pengalaman kalian kalau sudah bisa, lancarnya itu seperti apa? Jadi itu bisa menjadi mungkin motivasi juga untuk teman-teman yang lainnya. Ayo. Brian, kelompokmu gimana Brian? Boleh dibuka mic-nya. Ayo, Pak Dwi acak nih, siapa yang mau ngomong? Brian? Halo Brian, bisa mendengar saya? Nih, mic-nya belum bunyi. Ayo. Halo, enggak bunyi Brian? Belum bunyi Brian? Halo, Ya, halo, ada suara? bunyi. Ada suara. Gimana kelompokmu Brian? Sebenarnya oke. Cuman nggak tahu dari yang lain. Kalau menurut sebenarnya oke itu gimana? kalau menurut saya sih oke, tapi nggak tahu menurut yang lain gitu. Ya, Nggak pernah ada ribut sih. Makanya komunikasi kayak lancar. langsung. Kadang-kadang nggak lancar. Nah, karena nggak lancarnya kenapa? Boleh sharing nanti kalau ada yang kurang pas bisa diberitahu Miss Catherine. Ayo, Miskom gitu lah. Miskom. Ya. Miskomnya gimana tuh, Brian? Boleh diceritain nggak kamu kalau miskom itu seperti apa? Ya, jadi kayak apa namanya? Jadi kalau misalnya nih udah apa ya, bingung cara ngejelasinnya. Ini kalau misalnya dalam kelompok itu kadang-kadang tuh ada yang kurang jelas. Nah, akhirnya takut salah, jadinya ya kayak gitu. Jadinya lama gitu. Lama ngerjain tugasnya gitu. Iya. Nah, iya, ini sebenarnya jadi catatan utama juga nih untuk kelas 7 ini Pak, untuk perkembangan lebih optimal lagi ke depannya. Kalau bingung, yang dilakukan diam. Itu sebenarnya kalau kalian bingung, kalian tuh nggak apa-apa loh, wajar. Bahkan kalau udah profesor pun masih ada yang masih bingungnya. Jadi apalagi kalian masih proses belajar di kelas 7. Kalau kalian udah tahu semuanya, berarti kalian sudah paham materinya gitu. Tapi enggak semua teman-teman kamu yang mungkin kamu kira teman kamu bisa sudah memahami semuanya, belum tentu gitu. Jadi gak apa-apa banget kalau kalian bingung. Jadi tanyakan apa yang menjadi kebingungan kalian ke teman kalian, pastikan, atau mungkin ke mentor guru. Kalau kalian malu, Bu, ini sebenarnya maksudnya seperti apa ya? Saya harus ngapain? Atau ini
bentuk pengerjaannya seharusnya seperti apa. Jadi kalian mengerjakannya bisa lebih optimal lagi untuk nge-clarify. Jadi dari sini kalian secara bertahap melatih untuk bisa berbicara dengan orang lain. Kalau kalian sudah nanti udah lulus SMP, terus masuk ke SMA, masuk kuliah, terus lulus kuliah, kerja, kalian nggak ada yang tahu. Mungkin kalian nanti suatu hari nanti bisa jadi the next Najwa Shihab. Atau mungkin orang-orang hebat lain yang mungkin kalian menciptakan diri kalian sendiri. Jadi itu semua bermula dari ketidaktahuan. Dari ketidaktahuan itu kalian belajar, kalian bertanya, kalian mencari informasi hingga kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Jadi gak apa-apa banget kalau kalian sudah berusaha sendiri, ternyata nggak menemukan informasinya, dan kalian harus bertanya kepada orang lain. Kira-kira seperti itu ya, untuk menjadi catatan untuk semuanya sebenarnya. Ya, Ryan, catatan semuanya ya. Bingung itu sesuatu yang wajar, apalagi kalian. Miss Catherine udah bilang, profesor aja kalau bingung juga bisa ya, Miss ya. Kalian apalagi yang baru belajar, itu hal yang wajar. Jadi jangan patah semangat ya. Saya tertarik dengan step by stepnya dari Miss Catherine tadi. Miss, kalau ini di step by step ini yang paling dari apa yang survei Miss Catherine lakukan, yang paling banyak tidak dilakukan anak-anak yang melangkahnya salah di step yang berapa, Miss? Yang tadi yang terakhir tadi, Miss. Supaya tidak, nah ini yang supaya anak-anak jangan lupa dilakukan lagi. Nah ini, apakah nomor 2 atau 3 ini sudah dilanggar oleh anak-anak, Miss? Jangan-jangan baru tahap 2 sudah tidak dilakukan. Saya khawatirnya malah dari tahap pertama, Pak. Dari Karena pertama. saya memahami karena ibu dari pertama. Iya. Mungkin menganggap aku tahu nama kamu, tapi aku nggak kenal kamu. Tahu nama dengan kenal tuh beda. Jadi kenalan, benar-benar kenalan. Kamu namanya siapa? Kamu mungkin tinggalnya di mana? Terus kamu senengnya ngapain? Kenalan, nggak apa-apa, kenalan dulu. Jadi kalian tahu kondisi dianya seperti apa. Nah, yang kedua juga menjadi catatan. Saya bisa memahami karena ini tugas baru untuk kalian lakukan. Jadi kalian masih bingung, nih sebenarnya aku mesti ngapain sih? Kok ngerjainnya bareng-bareng ya? Ini bagian aku yang mana? Bagian temanku yang mana? Kita ngerjain bareng-bareng atau gimana? Sistemnya gimana nih? Gitu. Jadi itu juga harus jelas dulu siapa yang ngerjain apa aja yang dikerjain masing-masing orang. Berarti gini ya, Miss ya. Misalnya di proyek 2 itu nanti dimulai, kita kan nggak tahu kelompoknya apakah sama ataukah ada sedikit perubahan. Tahap nomor 1 ini bagi anak-anak harus istilahnya harus sudah beres dulu ya. Maksudnya kendalanya dari personnya seperti apa. Aku kalau di chat susah dan sebagainya harus terbuka dulu ya. Saya orangnya seperti ini harus terungkapkan dulu. Misalnya 1 hari untuk perkenalan deh, mau buat grup kelompok dulu. Aku seperti ini. Memang ini harus kuncinya ya, Miss ya, istilahnya. Iya, betul. Saya kuncinya yang pertama, kedua, dan yang keempat. Itu dulu aja deh, fokus dulu ke arah sana. Pertama, jadi kedua, keempat. Iya, supaya kalian tuh fondasinya kuat sebagai work team. Dari situ, jadi kalian nggak canggung. Mungkin itu juga jadi kendala kalian ya, nggak enak canggung untuk nanya atau nggak enak aku karena nggak kenal sama dia, komunikasinya jadi nggak leluasa dibandingkan kalau ngomong sama sahabat aku sendiri gitu. Jadi itu lebih memastikan fondasinya, bahwa nanti kalau misalnya menjadi gambaran untuk kalian, kalau kalian akan besar nanti,
kalian akan bertemu dengan lebih banyak orang lagi, bekerja sama dengan siapapun itu. Jadi dari sekarang, mumpung lagi ada kesempatan untuk bisa bekerja dengan siapapun, gunakanlah kesempatan itu. Karena ini berharga banget, benar-benar bernilai banget untuk kalian. Jadi kalian belajar adjustment, belajar respect, belajar communication, critical thinking, yang critical thinkingnya nggak sendiri, critical thinkingnya bersama-sama. Seperti itu. Jadi itu fokus dulu step 1, step 2, dan step 4. Nanti kalau itu udah bisa, step selanjutnya akan lebih menyesuaikan. Baik, anak-anak ada yang bertanya lagi? Mari silakan, masih ada kurang lebih 10 menit untuk waktu bertanya. Manfaatkan kesempatan ini. Jangan malu-malu. Boleh cerita masalah kelompokmu di sini. Ayo. Richard mana nih? Biasanya Richard ada mengudara. Halo Richard, ada pertanyaan kah? Ada Pak. Ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Biasanya kamu kritis sekali. Ya, siapa saja? Berarti kalau misalnya nggak ada kalau tidak ada pertanyaan, dianggap sudah lebih siap mungkin ya Pak ya. Iya, diharapkannya seperti itu. Karena apa yang diberikan oleh Miss Catherine hari ini sebenarnya ini adalah solusi untuk di proyek 2. Saya harus melangkah seperti ini, seperti itu ya Miss Catherine ya. Harus sudah siap seperti itu. Karena yang proyek pertama masih tertatih-tatih, masih bingung dan sebagainya. Harapannya di proyek 2 sudah tidak ada permasalahan yang ada di proyek pertama. Misalkan masih ada, yaitu namanya belajar. Seperti yang dikatakan Miss Catherine tadi, masalah itu bingung, hal yang biasa. Yuk yang lainnya. Biasanya kelas 1 heboh pada bertanya pada kemana nih, ayo. Kita kedatangan tamu luar biasa loh hari ini. Dalam waktu seminggu, Miss Catherine bisa menyimpulkan seperti ini, apa yang terjadi pada kalian loh. Atau mungkin diwakilin kali ya Pak ya, dari 7A, 7B, Iya. 7C kali ya. 7A adakah? Yuk. Lewat 7B. Ya, sepi amat, jangan-jangan pada tidur ya kalian buka Zoom. Jesslyn bilang karena kebanyakan libur jadi linglung Pak. Aduh gimana ini. 7C. Saya belum ada pertanyaan Pak. Belum ada. Pertanyaan lagi, Pak saya. Boleh kalau ada pertanyaan lagi, yang lainnya juga boleh. Oh, mungkin ini jadi tambahan juga karena tadi Jesslyn sempat menjelaskan saya kebanyakan liburan jadi linglung ya. Nah, lingkungan belajar juga penting nih. Karena virtual bukan berarti kalian belajar sambil tiduran. Bukan berarti karena virtual kalian posisinya kerjainnya sambil leha-leha main gini. Senderan boleh, tapi tidak dengan tiduran. Posisi seperti belajar biasa. Karena dengan posisi kita duduk, dengan posisi kita tiduran, konsentrasi kalian akan berbeda. Kalau kalian duduk, kalian akan lebih konsen, fokus dengan apa yang harus dilakukan. Mungkin kalian menganggap, aku masih bisa kok tiduran, masih bisa ngerti. Bisa, tapi nggak optimal. Untuk optimal, coba posisikan kalau mau belajar, duduk. Seperti kalian belajar di kelas aja. Itu juga bisa jadi tips and trick untuk belajar secara virtual. Terus pastikan mungkin dalam ruangan tertutup, kalaupun nggak memungkinkan dalam ruangan tertutup, upayakan sesepi mungkin suaranya yang ada di rumah. Jadi itu juga supaya bantu kalian lebih fokus untuk mengerjakan tugas kalian. Nah itu tadi
tips yang diberikan oleh Miss Catherine. Jadi kalau belajar meskipun jarak jauh, pakai virtual seperti ini, harusnya juga kondisi memang siap, duduknya juga nggak sambil tiduran, rebahan. Harus rebahan, perut kenyang ya pasti tambah tidur itu, Miss. Bisa dijamin seperti itu. Oke, nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya hanya ingin memastikan pada kalian, tolong tahap yang diberikan Miss Catherine laksanakan besok di proyek 2. Kalau kalian nanti ada masalah tapi tidak melaksanakan apa yang sudah diberikan Miss Catherine untuk tahap-tahapnya, berarti kalian tidak memperhatikan. Ini adalah solusi buat kalian. Karena apa? Ketika kalian menghadapi masalah, nah disitulah kalian memang belajar. Sekarang belajar hafalan memang semuanya akan dikurangi. Karena apa? Sekarang sudah ada yang namanya Mbah Google, tinggal pencet aja sudah keluar hafalan itu. Tapi kalau kalian di PJBL ini, kalian akan belajar bagaimana kalian mengembangkan diri kalian. Dari yang nggak pernah bicara akan menjadi bicara karena harus presentasi. Yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, mau tidak mau harus berkomunikasi. Semuanya harus belajar di sini. Baik, mungkin kalau tidak ada pesan Miss Catherine buat anak-anak supaya dilaksanakan di proyek 2. Baik, saya yang penting kalian mengapresiasi dulu tepuk pundak kalian seperti ini. Kalau kalian sudah melakukan yang terbaik, tidak apa-apa dengan progres yang kalian sudah lakukan sampai saat ini, kalian sudah hebat dan kalian akan lebih hebat lagi untuk lebih mengoptimalkan ke depannya dengan memperhatikan work team, communication, assertiveness, dan efektif. Seperti itu kira-kira, Pak. Baik, terima kasih Miss Catherine untuk istilahnya yang perlu diingat oleh anak-anak. Dengar ya anak-anak apa yang dipesankan oleh Miss Catherine. Baik. Itu yang harus kalian laksanakan supaya di proyek kedua nanti dapat berhasil. Baik. Kita sudah memasuki penghujung acara Miss Catherine, karena nanti Miss Catherine juga masih harus untuk sesi yang kelas 9. Namun sebelum acara penutup, di ruang ini juga sudah hadir Bapak Eto, Kepala Sekolah SMP Tarakanita 2. Ada sepatah dua patah kata mungkin yang akan disampaikan dalam acara di pagi hari ini kepada Bapak Eto, kami persilahkan. Terima kasih Pak Dwi, bisa terdengar dengan jelas? Iya, jelas Pak. Baik, Bu Catherine, saya mungkin belum mengucapkan kata penutup, tetapi pengen lanjut karena saya menangkap sebuah feedback dari proses ini yang perlu kita perkuat. Nah, ini buat anak-anak ya. Saya menangkap dari evaluasi yang telah Anda isi, baik itu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga maupun minggu keempat, di sini anak-anak itu belum cukup berani untuk bertanya. Padahalnya, kalau kita mau belajar dalam konteks sekarang, itu harus nanya. Jadi kita harus tahu problem kita dan kita bertanya tentang apa saja, ya. Nah, anak-anak sekarang, ayo konsentrasi dengan diri Anda dan rumuskan satu pertanyaan, tanyakan kepada Bu Catherine. Ini penting sekali loh adik-adik ya. Papa mama itu sudah cari duit untuk Anda semua, bekerja keras, dan yang diinginkan salah satunya adalah bagaimana Anda belajar. Belajar itu proses mikir. Nah, supaya bisa mikir, itu kita bertanya. Gitu ya. Ayo, siapa yang bisa mikir sekarang dan ajukan pertanyaan kepada Bu Catherine, kepada Miss Catherine ya. Mohon maaf Ibu ya. Ayo anak-anak. Afril, ayo silakan bertanya. Afril, Anda sudah chat? Belum. Oh belum. Ya. Baik.
Kalau begitu yang lain. Jadi gini loh, adik-adik, kalian harus bisa menuangkan apa yang ada dalam pikiran. Jadi belajar itu proses mikir loh, adik-adik ya. Sayang loh kalau yang kita pikirkan itu kita tidak bicarakan. Minggu lalu kalian sudah bertemu dengan seorang figur alumni yang luar biasa bicara tentang public speaking. Nah, salah satunya itu adalah ya kita harus bertanya, ngomong, ya. Atau kemarin Pak Eto sharing dengan Bu Sri. Bu Sri mengatakan, wah luar biasa di proyek 1 ini anak-anak harus ngomong, harus presentasi seperti itu. Silakan. Siapa yang mau bertanya, adik-adik? Saya. Yes. Okay. Thank you ya. Thank you so much to Gracelyn. Silakan Gracelyn. Langsung ke Bu Catherine. Yang di PJOK kan itu ada tugas membuat video pemanasan. Saya sama Afri sudah buat. Terus saya tanya ke Karen, kamu jadi buat videonya tidak? Terus Karen waktu kapan gitu bilangnya mager, malas gerak, gimana gitu. Ya udah saya terus tidak jadi masukin videonya Karen karena saya sudah harus membuat naskahnya untuk hafalin sama buat videonya. Jadi gabung satu gitu, jadi tidak masukin. Kalau anggotanya malas kayak gitu gimana caranya? Terima kasih, silakan Bu Catherine. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa, maaf? Bu Catherine sama yang di chat ada ya Bu ya? Cara meningkatkan kepercayaan antar anggota di chat. Baik, Gracelyn ya. Iya, maka dari itu penting sebelumnya, Gracelyn yang tadi sudah saya jelaskan, yang tadi sebelumnya, coba optimalkan apa yang kamu bisa lakukan. Yang kedua adalah buat peraturan di work team kalian. Kalau nggak bisa, nggak menjawab berapa kali, atau mungkin nggak memberikan respon, konsekuensinya apa? Kita akan belajar dari konsekuensi yang ada. Kalau kemarin itu loh, kok sudah jam 1 udah kasih videonya, saya nggak bakal kasih videonya karena di hasil kasih. Maaf, Gracelyn, boleh diulang? Kemarin itu loh, saya sudah bilang kalau karena nggak kumpul jam, saya tidak kasih video Karen di tugas akhirnya itu. Video Karen pemanasannya bakal tidak ada. Dan Karen tetap dikasih videonya itu pemanasan. Oke, ini sebenarnya gini, kalau misalnya konsekuensi, sebaiknya ada kesempatan untuk dianya berubah juga. Jadi misalkan 2 kali peringatan, yang terakhir menjadi konsekuensi final. Ataupun terserah, itu kembali lagi pada kalian. Tapi harus ada kesempatan untuk teman kalian berubah. Kalau 1 kali melakukan kesalahan langsung mendapatkan konsekuensi yang negatif, maka temannya tidak mendapatkan kesempatan untuk berubah. Jadi berikan kesempatannya untuk teman kamu untuk berubah juga. Terus ingatkan, berarti 2 kali sudah kamu gunakan untuk mengingatkan teman kamu. Tapi di kesempatan terakhir, teman kamu tidak menggunakan sudut baik. Maka terserah kamu untuk menggunakan kesempatan terakhir itu untuk konsekuensi seperti apa. Baik. Kira-kira bisa dipahami? Kasih. Baik, sama-sama. Dari di chat ada pertanyaan, cara meningkatkan kepercayaan antar anggota itu gimana sih? Dari Eni Wijaya, benar Bu? Dari Ani Wanjaya. Wanjaya, ya. Baik, dari Ani Wanjaya. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan? Dari listening dan respect. Jadi, kita mendengarkan, terus kita hargai pendapatnya. Mungkin kita nggak bisa langsung percaya, nggak apa-apa, tapi paling tidak kita menghargai pendapatnya. Kita menghargai ada usaha yang sudah dilakukan oleh temanmu. Jadi berusaha melihat hal positif yang sudah dilakukan oleh temanmu. Lebih ke arah sana.
Dan percaya antar anggota, awalnya percaya, kemudian kamu sudah memberikan kesempatan, tetapi tidak dilakukan juga, diberikan kesempatan lagi, tetapi tidak dilakukan. Oke, saya bisa memahami kalau itu mengurangi rasa percayamu. Tapi bukan berarti dari awal kamu tidak percaya dengan anggotamu, gitu. Jadi dari awal harus ditumbuhkan rasa percaya dulu antar sesama bahwa semuanya baik, semuanya pintar, semuanya bisa melakukan tugasnya. Seperti itu. Kembali ke tahap 1 tadi ya, Miss ya. Harus mengenal karakter dulu anak-anak. Ya. Kalian ketika bentuk kelompok wajib hukumnya nanti harus saling mengenal dulu. Memang kemarin belum diberitahukan karena memang baru kita mencoba, kalian juga langsung mengenal. Tapi kan sekarang sudah ada evaluasi untuk proyek 1. Kalian harus mencoba kenalan lebih meskipun sudah tahu namanya, seperti itu. Baik, masih ada yang bertanya? Baik. Kalau tidak kembali ke Pak Eto, mari Pak Eto. Ya, luar biasa ya anak-anak ya. Saya harus tepuk tangan buat anak-anak dulu ya, kelas 7. Jas ya, tepuk tangan. Keren sekali ya. Anda itu harus belajar, harus semangat gitu ya. Lihat ya, hari ini Miss Catherine hadir di tengah kita. Beliau masih sangat muda ya, tetapi sudah luar biasa ya. Saya sangat tertegun gitu ya, Bu Catherine. Terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian untuk SMP Tarakanita 2 dan juga adik-adik, Bapak Ibu, tidak hanya SMP Tarakanita 2, tetapi juga Tarakanita yang lain ya. Beberapa waktu lalu Bu Catherine juga sempat hadir untuk Tarakanita wilayah Tangerang. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bu Catherine. Ayo anak-anak ya. Terima kasih Bu Sri sudah memberi contoh ya. Kita memberikan aplaus untuk Bu Catherine. Nah, Pak Dwi, apakah saya bisa share screen sebentar? Boleh Pak, boleh Pak Eto. Saya tertarik sebentar, saya izinkan dah. Silakan Pak. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Catherine. Tahap 1, jadi harus mengenal. Maka sekarang adik-adik kita juga bisa mengenal lebih dalam Bu Catherine ya. Oke, apa itu? Sebentar. Nah, sudah bisa dilihat? Sudah tertampil di layar Pak Dwi? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Mewakili SMP Tarakanita 2, baik itu Bapak Ibu, suster maupun anak-anak akan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Catherine ya, Catherine Florentina, MPSI, seorang psikolog untuk anak dan remaja, psikolog klinis gitu ya. Ini luar biasa perhatian bagi SMP Tarakanita 2 secara khusus, juga Tarakanita